warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizakia Elmonawaroh dengan NIM 2381010057, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam modern di Indonesia. Selamat menonton. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta dengan negara kepulauan terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan penduduk mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022, serta negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia setelah Pakistan, dengan penganut lebih dari 244 jiwa atau sekitar 87,1%. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang dan penjajah. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Sriwijaya, kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan bangsa Tionghoa, India, dan juga Arab. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha tumbuh, berkembang, dan berasimilasi di Kepulauan Indonesia pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Setelah itu, para pedagang Sufi dan Islam Sunni membawa agama dan kebudayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad 16 Masehi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada dua faktor utama yang menyebabkan Indonesia mudah dikenal oleh bangsa-bangsa lain, khususnya oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah Jazirah Arab sejak dahulu kala, yaitu yang pertama, faktor letak geografisnya yang strategis. Indonesia berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok, melalui lautan dan jalan menuju benua Amerika dan Australia. Faktor yang kedua yaitu faktor kesuburan tanahnya yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Perlu dipahami bahwa kedatangan Islam pertama di Indonesia tidak identik dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Mengingat bahwa pembawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang, bukan misi tentara dan bukan pelarian politik. Mereka tidak berambisi langsung mendirikan kerajaan Islam. Lagi pula, di Indonesia pada zaman itu sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang banyak jumlahnya dan berkekuatan besar. Jadi, masa tenggang antara kedatangan orang Islam pertama di Indonesia dengan berdirinya kerajaan Islam pertama adalah sangat lama. Tentang kedatangan Islam ke Indonesia atau Nusantara, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah, yaitu yang pertama, pendapat dari P.J. Nepel, seorang sarjana dari Belanda. Ia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di wilayah India tersebut, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Snok Horgonje mengembangkannya dengan berhujah, begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India, Muslim Dekan, pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Nusantara, datang ke dunia Melayu Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Kemudian pendapat yang kedua disampaikan oleh Mokwet, sarjana Belanda lainnya. Ia berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat. Ia mengamati batu nisan di Pasai bertanggal 17 Zulhijjah tahun 831 Hijriah atau 27 September tahun 1428 Masehi. Mirip dengan batu nisan Maulana Malik Ibrahim, yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat. Sementara Fatimi berpendapat bahwa bentuk dan gaya batu nisan tersebut justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal.
sehingga ia menyimpulkan bahwa asal Islam yang datang ke Nusantara adalah wilayah Bengal. Berkaitan dengan teori batu nisan ini, Fatimi mengkritik para ahli yang kelihatannya mengabaikan batu nisan Siti Fatimah pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi yang ditemukan di lereng Jawa Timur. Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Keijer. Ia memandang bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir atas dasar kesamaan penganut mazhab Syafi'i di kedua wilayah tersebut. Arnold, Crawford, dan Naugib al-Attas memegang teori bahwa Islam datang ke Nusantara dibawa langsung dari Arabia. Neyman dan De Hollander juga memegang teori Arab dengan memandang bukan Mesir sebagai sumber Islam di Nusantara, melainkan Hadramaut. Sebagian ahli Indonesia setuju dengan teori Arab ini, sebagaimana pada seminar tahun 1969 dan tahun 1978 tentang kedatangan Islam ke Indonesia yang menyimpulkan bahwa Islam datang langsung dari Arabia, tidak dari India. Tidak pada abad ke-12 atau 13, melainkan dalam abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Pembahasan selanjutnya mengenai proses penyebaran Islam di Indonesia. Islam disebarkan di Indonesia melalui 3 tahap. Pertama, Islam disebarkan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Kedua, terbentuknya komunitas-komunitas Islam di beberapa kepulauan Nusantara. Ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Adapun jalur-jalur dalam proses perkembangan Islam di Indonesia menurut Uka Chandra Sasmita ada 6, yaitu jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Pada permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 sampai abad ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan mullah-mullah dari luar sehingga jumlah mereka menjadi banyak. Yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari pedagang tersebut. Sebelum dikawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas, akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita muslimah yang dikawini oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara pedagang Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati. Karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Kemudian selanjutnya yaitu dari jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan, baik pesantren maupun pondok pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah di tempat-tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Denta, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Lulusan pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Jalur yang kelima yaitu dari jalur kesenian. Jalur Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucap kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Selain itu, kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi, seperti sastra, hikayat, babat, dan sebagainya, kemudian seni bangunan dan seni ukir. Jalur yang terakhir yaitu melalui jalur politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur,
Demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam, itu masuk Islam.